Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swastika Hikmatul Fadila, asal unit sekolah saya SMKN 48 Jakarta. Saya peserta Upskilling dan Reskilling angkatan ketiga tahun 2024, peserta dari kelas B OTKP. Pertama-tama untuk pengelolaan arsip, kita akan mengirim surat lewat email. Kita tinggal cari alamat yang sudah ada di kontak, misalnya kepada unit Tadiah. Nah, unit Tadiah kita akan mengirim surat tentang balasan surat keluhan, Nah, nanti kita tinggalkan hanya sebagai pemberitahuan. Kita bisa mengirim suratnya melalui template di sini. Misalnya contohnya nanti kita bisa ambil di dokumen. Masuk ke surat keluar yang akan kita keluarkan, surat keluar. Nah, di surat keluar misalnya ada surat balasan atau surat undangan, nanti tinggal dikirim untuk dikirimkan. Yang mau open deh. Oh, belum dipilih, pilih dulu. Misalnya kita open seperti ini. Nah, itu adalah untuk mengirim surat lewat email. Nah, lanjut kita akan mencoba untuk menerima surat. Nah, ada beberapa surat yang telah dikirim ke saya. Kita tutup dulu. Nah, ini banyak yang surat-surat yang sudah masuk. Nah, kita tinggal lihat suratnya. Untuk membaca keseluruhannya, kita mengunduh surat atau mendownload surat yang sudah dikirimkan kepada kita. Nah, udah masuk suratnya, tinggal dibuka di downloadan. Itu ada surat dari PT. Masuk di ya. Masuk nggak? Deh. Nah, ini surat yang kita kirimkan. Nah, ini surat yang kita kirimkan kemudian ini bisa di print langsung. Oke. Nah, ini cara mengeprint. Kita mencetak surat yang sudah kita unduh, kita print. Nah, tinggal dipilih apakah penempatan lokasi printnya, kemudian halamannya apakah semua atau custom pilihannya, berapa kopi yang kita butuhkan. Biasanya surat kita rangkap 2, pilih berwarna, kemudian kalau ada perlu tambahan pengaturan untuk atas tinggal print. Nah, kemudian setelah surat kita print, kita sudah mendapatkan beberapa surat yang telah kita print. Ini adalah beberapa surat masuk. Nah, ini surat masuk, kemudian surat yang masuk akan kita catat dalam buku agenda surat. Agenda surat. Yang mana agenda surat? LK. Ini kosong kayaknya. Nah, ini adalah contoh agenda surat yang kosong. Ya, nanti akan dimasukkan contohnya misalnya nomor agenda. Kalau surat yang pertama datang, maka kita agendakan terlebih dahulu. Ini yang pertama adalah tanggal 5 Mei. Maka nomor pertama tanggal 5 Mei. Tanggal agenda karena di tanggal 5 data hadirnya, maka kita majukan 7 Mei 2024 dengan nomor surat. Karena dia dari Singapura, maka dia tidak menggunakan nomor surat. Dia langsung menggunakan perihal. Kita masukkan tanggal suratnya 5 Mei 2024 dari Yandis Gallery. Kemudian isinya adalah proposal mengajak pameran menjadi peserta pameran, permohonan peserta pameran. Pameran ini dalam isinya adalah tentang pameran karpet. Keterangan tidak diisikan, tidak ada lampiran yang mengikuti. Kodenya ini permohonan, atau bisa juga disingkat dengan permohonan, atau bisa juga disingkat dengan permohonan ya. Permohonan PRH. Stop dulu. Oke. Isinya adalah permohonan peserta mengikuti pameran, permohonan untuk menjadi peserta pameran. Keterangan tidak ada karena tidak ada lampiran yang mengikutinya. Kemudian kodenya kita pakai filenya adalah file permohonan. Kode yang bisa kita gunakan atau kita gunakan adalah PHM.
yaitu permohonan. Nah, surat ini sudah dimasukkan ke dalam agenda surat masuk. Ini tinggal ditambahkan kode karena saya masih menggunakan file. Untuk permohonan bisa kita ganti proposal karena isi suratnya adalah proposal. Proposal menggunakan bahasa Inggris, kalau permohonan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, ini adalah surat masuk, begitu juga untuk surat keluar. Sedangkan kalau surat keluar, yang pertama yang kita isi adalah surat keluar. Ini surat keluar adalah nomor agenda juga, karena nomor agenda adalah nomor urut surat. Contohnya misalnya kita mau keluhan instalasi layar proyektor. Misalnya dia urut pertama, kemudian nomor suratnya 021 FBC dan FBC, kemudian SK surat keluhan, kemudian bulannya 6, kemudian 2024. Tanggal suratnya 17 Juni 2024. Nah, kepada siapa? Kita kepada manajer marketing PT Global Mega. Ditujukan kepada manajer marketing PT Global Mega. Kemudian isinya apa? Isinya detailnya adalah keluhan terhadap instalasi layar proyektor. Keterangannya nggak ada karena tidak melampirkan lampiran apapun. Kodenya adalah filenya adalah keluhan. Kita bisa menggunakan kodenya adalah KLH. Kemudian surat-surat masuk kita masukkan ke dalam lembar disposisi, pencatatan ke dalam lembar disposisi untuk setiap suratnya. Contohnya pengirimnya adalah yang pertama dari galeri Singapura. Kemudian diterimanya karena ini tanggal suratnya tanggal 5 Mei, maka kita terima tanggal 6 atau 7 Mei. Kemudian nomor surat, isi nomor surat, perihal diisi perihal, nomor agenda, kemudian ditandatangani oleh pimpinan. Semua surat masuk kita masukkan ke dalam lembar disposisi. Setelah masuk ke dalam lembar disposisi, maka kita mencatat dalam indeks surat untuk semua surat masuk. Nah, ini kita isi untuk surat akan saya contohkan untuk surat Lestari ya. Lestari Travel Agency. Nah, ini untuk kodenya adalah LES karena dia menggunakan judulnya ada apa? Perusahaannya adalah Lestari Travel Agency. Ini kita tulis kodenya LS. Judul suratnya Lestari Travel Agency karena PT-nya PT Lestari Travel Agency. Nomor suratnya mengikuti nomor surat masuk. Hal suratnya adalah sesuai dengan surat, perihal surat, tanggal surat. Kemudian masuk kode surat PNJ, yaitu karena perihalnya adalah pelunasan atau penagihan. Oke, contohnya seperti ini untuk surat masuk travel Lestari. Kemudian surat masuk dan surat keluar kita arsipkan sesuai dengan klasifikasi surat masing-masing. Ini saya sudah pisahkan untuk surat keluar dan surat masuk. Sudah saya masukkan ke dalam agenda. Kita simpan ke dalam Snell Hector. Agendanya di depan, kemudian ini surat keluar disimpan berdasarkan sistem subjek.
Kemudian agenda berada di depan. Selesailah untuk mengarsip surat secara manual. Setelah mengarsipkan secara manual, maka kita akan mengarsipkan secara digital. Ini saya sudah membuat folder untuk surat masuk dan surat keluar, di mana surat masuk nanti kita masukkan ke dalam file-file surat masuk yang kita sudah unduh, kita masukkan ke dalam folder surat masuk. Kemudian untuk semua surat-surat keluar yang sudah kita print out, kemudian kita kirim lewat email, kita masukkan ke dalam folder surat keluar. Itu untuk penyimpanan surat secara digital.